Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks. Kali ini saya sedang bersama Ibu Tris. Halo Ibu Tris, Halo, apa kabar Mas. Ibu? Baik. Sehat. Nah, oke, sehat. Nih habis acara kemerdekaan ya Bu ya. Oh, Kita iya. habis ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, harus makin semangat ya Bu ya. Iya, betul. Oke Ibu Tris, Ibu Tris ini adalah salah satu owner ya Bu ya dari bisnis Tris Hand yang berfokus pada aksesoris ya Bu ya, craft, benar. Nah Ibu Tris ini pengen dibilang sebagai craftpreneur. Iya, betul. Craftpreneur. Kenapa nih Bu? Kenapa Ibu mau dipanggil sebutan dengan craftpreneur? Iya, ini sih terkait dengan awalnya ya. Jadi kalau awalnya itu kan sebetulnya saya crafter awalnya. Oh, crafter. Jadi kalau crafter itu kan lebih suka membuat produk, puas dengan hasilnya. Masalah itu laku apa enggak terlalu dipikirin. Enggak terlalu dipikirin. Nah itu crafter biasa. Jadi Nggak karena ada problem lebih ya. kesenimannya gitu, Benar, kesenimannya, lebih kepuasan. Wah hasil karya saya bagus. Lebih ingin gitu ya. mempuaskan dengan nilai seninya ya Bu ya. Betul gitu kan. Nah tetapi kan ternyata kan hasil karya ini kan punya nilai jual nih. Benar. Nah, ketika produk itu terjual, ternyata enak juga dapat duit. jadi oh iya ya, jadi crafternya rada-rada tergoda nih. Rada-rada tergoda dengan uang, betul, dengan penghasilannya. betul bisa jajan. Bener. Nah, itu. Jadi makanya ya selain membuat, jadi ada waktunya membuat itu memang untuk kepuasan pribadi gitu ya. Lalu tapi ada juga memang saat lagi cinta uang gitu ya, dia bikin cinta untuk uang. bikin untuk dijual gitu, Bener, makanya jadi bener. craftpreneur gitu kan, preneurnya itu kan usaha gitu Benar, ya, yang plannernya itu menghasilkan usaha uang. menghasilkan uang. Seperti itu, Mas Setuju, Karel. sepakat. Nah, untuk Ibu sendiri kan tadi emang Ibu bilang katanya Ibu tuh pertama emang bener-bener seorang crafter. Ya, Nah, awalnya. terus kira-kira apa yang buat jadi maksudnya kenapa produk Ibu nih yang udah Ibu buat tuh terus Ibu mau jual? Ya, Apa karena ada teman Ibu yang melihat Nah, produk Ibu? awalnya itu dulu, ini saya untuk belajar craft ini semua tuh otodidak ya. Otodidak? Betul-betul otodidak awalnya. Jadi saya itu awalnya jahit, dan itu benar-benar dari nggak tahu mesin jahit gitu ya. Gimana caranya itu saya browsing di YouTube. Nah, Di YouTube YouTube? itu berjasa banget itu. Bener, Bu. Dan Semuanya dimulai, ada di YouTube. semua ada di YouTube betul. Dan semua dimulai itu dari mesin jahit zaman dulu punya kakak ipar saya gitu. Karena waktu iya, itu iya. memang belum fokus berproduksi, jadi ya nyoba dulu gitu Nyoba ya. dulu. Nah untuk masang alur benangnya Benang, aja itu saya harus nyari di YouTube dulu ya, karena saya pengen bisa gitu Iya, kan. benar. Nah ya akhirnya setelah belajar kita coba. Saya coba dan ternyata oke gitu ya. Nah, produk pertama saya itu adalah tote bag. Tote bag. Tote bag tahun 2016 ketika ibu saya ulang tahun. Saya tuh kepikiran mau ngadiain sesuatu buat ibu saya. Oke. Tapi saya nggak mau yang beli. Nggak mau yang beli. Saya pengennya yang saya bikin sendiri. Biar ada itunya Bu ya, Ada apa ya? Ada emosionalnya Emosional, ada gitu. ya, benar. Nilainya. Nah, Emosional. hanya saja ini dari dulu memang saya nggak hobi masak. Jadi saya nggak kan bisa kepikiran mau bikin kue, tapi saya nggak hobi banget tuh masak. Nggak hobi. Nggak. Tapi saya suka membuat sesuatu gitu ya. Oh, Akhirnya saya oke. belajar bikin tote bag. Itu saya di grup Facebook saya tanyain seniornya yang udah biasa, saya cari di YouTube, Pinterest, semua cara itu saya kumpulin. Gimana cara hanya untuk bikin tote bag? Karena memang nggak punya basic. Benar Bu. Nah setelah berhasil, saya kasih ibu saya, dan itu tas masih ada sampai sekarang. Ibu saya ya ternyata betul ya, apa yang kita bikin itu dengan hati itu dijaga sampai sekarang. Itu mama saya kalau kemana-mana lebih seneng pakai tas itu. Itu sampai buluk itu. Sampai buluk. Nah tas itu ketika jadi itu kan saya posting ya. Iya. Saya posting di Facebook. Nah, ternyata teman-teman saya, teman Facebook itu banyak yang komen gitu, lucu, bagus, mau dong gitu kan, pesen dong. Lah, saya bilang waktu itu bener-bener saya ini awal banget, saya nggak punya basic dan masih nggak terlalu rapih gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, gue mau produk buatan lo katanya gitu. Wah. Oke lah, ya saya udah bilang ya awalnya kondisinya seperti itu karena Iya. saya masih belajar. Pada saat saya buat
ternyata untuk mereka itu oke gitu loh. Dan disitulah saya terima uang. Bahagia saya. Bahagia. Kok rasanya enak ya, dompet terisi ya. ATM ada di sini tuh enak gitu loh. Nah akhirnya saya beranikan, ternyata teman saya jadi kayak dari mulut ke mulut ya. Akhirnya si Tris bisa lo bikin ini. Dan itu semua sebetulnya teman-teman saya tuh kaget gitu ya. Karena saya dulu tomboy. Dan ketika mereka tahu saya bisa menjahit, itu mereka bingung semua. Dan tapi itu malah menjadi apa ya, semacam trigger bahwa mereka pengen tahu dong produknya si Tris yang tomboy itu gimana, kok dia bisa jahit. Akhirnya pesan. Percaya nggak percaya, tapi itu betul. Akhirnya pesan, ternyata iya betul. Jadi begitulah mengalir dan terasa ada uang yang mengalir ke ATM itu enak. Gitu. Lanjutkan. Seperti itu. Itu kisahnya gitu. Kisahnya ya Bu ya, kenapa bisa jadi Iya, akhirnya produksi terus. Oke. Nah untuk sekarang ini kan katanya Ibu sendiri jadi craft planner tapi nggak stok produk ya Bu ya? Banyakan nggak sih, banyakan PO. Betul. Itu apa sih Bu? Mungkin emang itu yang mau ditonjolkan dari brand Ibu atau gimana? Kalau untuk PO itu karena gini, kalau kebanyakan yang PO itu mereka kan custom banget ya. Yeah. Jadi kalau produk yang udah ada, ya umumnya ya memang yang mau yang apa ya yang ada gitu. Tapi mereka, kebutuhan mereka itu ternyata nggak seperti itu. Contoh misalkan tote bag seperti itu. Tapi ternyata bentuknya tote bag, tapi saya mau di dalamnya ada kantongnya berapa. Apalagi ibu-ibu tuh sama banget banyak kantong kan. Atau saya mau yang ukurannya sekian. Nah, jadi lebih ke custom sih, lebih makanya ke custom. Karena mungkin juga ibu tuh lebih kepada membuat produk sesuai dengan kebutuhan customer ya. Iya, betul. Tapi itu emang bagus Bu. Iya, karena satu kan, sisi seperti itu untuk memenuhi konsumen. Tapi kalau untuk stok produk tetap ada. Terutama kan kalau misalkan kita ada bazar kan kita tetap harus benar. ya itu. Terus juga mungkin yang stok produk itu yang mencirikan tentang produk ibu mungkin ya. Betul. Jadi mencirikan tentang produk ibu. Nah, ibu kan tadi sebelumnya ibu tuh baru belajar craft dari 2016. 2016 betul. Itu tuh sebenarnya emang hanya keinginan untuk membuat suatu produk buat hadiah ulang tahun itu, atau emang pengen aja gitu Bu? Awalnya enggak sih, memang mau niat banget. Niat untuk banget hadiah ibu untuk saya hadiah itu. ibu. Jadi nggak ada kepikiran buat usaha-usaha sebelumnya? Nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, tentang produk ibu nih ada apa aja sih Bu yang ibu jual nih? Oke, kalau yang banyak dibuat itu ya pasti tas ya, tas. Dan saya memang fokusnya ke yang tekstil ya, baik itu yang dari kain, katun, kanvas. Nah sekarang ini mulai ke tenun gitu ya. Cuman kalau tenun itu agak terbatas karena butuh modal besar. Benar. Harga tenun itu kan nggak murah ya. Nah itu juga karena tenun sendiri handmade kan, dibuat seperti itu. Lalu ini ada ayam-ayam, ini sebetulnya cempal ayam. Bagi yang hobi masak ini boleh nih. Supaya anti panas ya Bu ya? Betul, dan ini ayamnya sepasang kebetulan. Dan ini saya... Bisa bertelur. nggak boleh saya pisahkan, ini nggak boleh, karena takut tukar pasangan dia. Oke. Lalu ada topi, pouch, tas gitu ya. Nah ini kan ada kisahnya juga nih kalau mulai beralih ke aksesorisnya itu adalah saat pandemi. Nah awal pandemi itu kan memang masker ya, penjualan masker itu bagus. Saya nggak tahu lah udah berapa ribu masker yang udah dijahit gitu kan ya, nggak ngitungin lagi gitu. Tapi lama kelamaan kan kebutuhan masker itu kan sudah terpenuhi ya, karena banyak juga gitu kan ya. Nah akhirnya kan apa nih penunjang masker. Nah itu mulai saya belajar di aksesoris, kayak ada konektornya, ada tali maskernya, seperti itu. Itu untuk melengkapi sebagai pelengkap. Iya, tapi ternyata itu laku pada saat itu, saat pandemi itu laku gitu ya. Iya benar sih. Emang apalagi kalau konektor. Iya konektor kan yang buat hijab, kalung masker ya. Nah untuk pemasaran nih Bu, kan kalau awal-awal Ibu bilang tadi karena Ibu posting di Facebook, kemudian teman-teman Ibu pada order. Nah, untuk sekarang bagaimana Bu Ibu itunya? Apanya? Tentang penjualan pemasaran. Masih sama, penjualan pemasaran itu Facebook, Instagram, status WhatsApp, itu masih. Kalau untuk di marketplace sebetulnya saya ada Tokopedia dan Shopee, tapi barangnya yang terbatas karena ini terkait dengan kapasitas
produksinya gitu ya, karena Betul. saya masih bikin sendiri dibantu suami gitu ya. Jadi belum berani kalau untuk yang maksudnya yang banyak tapi sekaligus. Kalau terima banyak kayak souvenir waktu itu masker ya, yang beberapa kali yang lumayan sampai ratusan, Wih. itu saya terima gitu. Tapi kalau yang belum berani di marketplace itu, kalau yang memang nanti takutnya langsung banyak, kan kita juga nggak mau dong. Benar. Iya, wah, setuju. dianggap tidak capable memenuhi kebutuhan. Gitu. Jadi kita atur strategi lah. Gitu. Atur strategi, Saat ini sih masih di benar. Instagram, Facebook. Tapi kalau di marketplace sekarang bisa atur stok ya Bu ya kalau nggak salah. Iya, itu kedepannya akan seperti itu. Apalagi sekarang ini suami saya sudah mulai mendukung sekali. Wah, Sudah mulai itu bantu tuh. produksi. Itu emang yang benar-benar harus dibutuhkan dalam Betul. Itu, usaha Bu. Harus ada support dari orang dekat. Betul. Nah, itu kedepannya sih ya saya rencana akan Oke, jualannya di siap, marketplace siap. juga. Nah, untuk kan Ibu katanya itu mulai dari 2016 dan sampai sekarang ya Bu, berarti udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Ya, Nah. 6 tahun. Kira-kira boleh kasih nggak tahu terkait dengan omset tertinggi yang pernah Ibu dapetin? Rahasia lah. Rahasia kalau omset. Biar juga teman-teman yang lain. Ya, nolnya 6 lah. Wah. 6 lah. Oke, berarti kalau untuk orderan paling banyak tuh di sekitar berapa Bu? Berapa produksi gitu misalkan? Kalau yang paling banyak terakhir itu yang masker ya. Masih masker itu 400 lebih. 400 lebih. 400, Itu pengerjaannya berapa lama Bu? 2 minggu. 2 minggu. Saya kebut 2 minggu. itu kerjasama yang baik sekali dengan suami. Oh. Bagian potong suami, jahit Jadi saya. cuman berdua doang itu kerja Bu? Tambah anak saya yang kecil, dia bagian masukin ke plastik dan masang tag. Itu saya berdayakan. Full semuanya ya Bu ya, ikut Iya, diberdayakan. betul. Oke, enak sih Bu kalau kayak gitu ya Bu ya. Anak juga support, Betul. kebetulan juga suami juga support. Nah, itu 400 masker dalam waktu 2 minggu. Betul. Itu pencapaian paling Banyak. Wah, keren. Nah, untuk sekarang nih Bu, kan Ibu kira-kira jangan ke situ dulu. Nah, ini nih ada piala nih Bu. Ini piala apa nih Bu? Oke, ini tahun 2021 saya ikut Tangsel Digifest gitu ya, dan ini berhasil menang juara 2 di Kecamatan Ciputat. Ya, ini piala pertama, jadi saya bangga ini. Ya, itu Tipsnya pencapaian. gimana Bu bisa dapat juara 2 di Tangsel Digifest? Ini kan berarti terkait dengan digital ya Bu ya? Betul. Rajin posting. Rajin posting. Rajin. Dan itu juga itu ada kaitannya dengan belajar di SML loh. Sebelum belajar itu saya postingnya suka-suka saya gitu ya. Tapi setelah saya tahu branding itu penting, Nah, posting lah, dan ini hasilnya. tipsnya nih Bu, branding itu penting kan tadi Ibu bilang Ibu ikut di pelatihan UMKM. Nah, apa sih yang Ibu terapin di khususnya di media sosial Ibu ya Bu ya untuk pemasaran gimana Bu? Ya, pelajaran yang saya paling ingat itu Pak Ruji tuh kasih sehari itu kan paling tidak harus ada postingan gitu Iya, ya. benar. Idealnya tiga kali sehari kayak makan obat Iya, ya. benar. Pagi, siang, sore. Nah, itu ya dilakukan gitu Dilakukan. ya. Jadi ya pada saat itu ya memang ya saya jadi ternyata itu loh efeknya gitu. Jadi terasa jujur setelah pelatihan dan sebelum itu omsetnya tuh naiknya hampir 100% gitu Hampir ya. 100%. Nah, dan karena kita nggak tahu ilmunya sebelumnya gitu kan. benar, Ternyata ini efeknya. Ini dampaknya. Nah, itu kita terapin. Jadi ya ilmu yang sudah didapatkan ya kita terapkan. Benar, Gitu. setuju Bu. Nah, untuk kemarin nih Bu, waktu ikut pelatihan nih Bu berarti masuk di batch 1 ya Bu ya? Iya, bit satu. Nah, kira-kira apa aja nih Bu ilmu yang udah Ibu dapetin di pelatihan kemarin? Ya itu yang pertama kan tadi ya branding. udah branding, kita harus sering posting gitu kan ya, dan itu memang nggak mudah untuk konten, tapi kita harus belajar gitu, mau Bener. tidak mau gitu mikirin Mau tidak mau, kontennya emang. apa Karena gitu kan ya. kita udah masuk jadi entrepreneur Bu. Betul. Nah, itu pertama. Yang kedua itu untuk perbaikan di brand, ya ada gitu ya. Kita dapat masukan dari mentor, brand. Jadi ada perubahan di logo saya walaupun sedikit, tapi maksud saya ini memperjelas bahwa ini loh Tris Hands gitu lah. Oke. Gitu. Nah, Lalu dari sisi untuk warna juga loh. Di sisi warna. Saya belajar juga
yang tadinya suka-suka gitu ya, tapi kan pada saat kita belajar tuh ada tuh ya komposisi warna ya. Iya, benar. Nah setelah kita tahu ilmunya ya diterapkan, maksudnya kombinasi warna ketika kita membuat produk itu, oh iya ternyata bagus ya gitu. Benar. Nah itu ilmunya kepake banget. Oke. Gitu. Terkait dengan pelajaran branding nih Bu. Nah, saya kepo nih Bu. Tris hand itu artinya apa Bu? Ada maknanya nggak Bu? Oke. Kalau Tris hand ini sebetulnya adalah tangannya Tris. Tangannya Tris. Nah, untuk saat ini semua produk yang saya buat itu memang saya buat sendiri. Original. Nah, Original awalnya itu punya. tanpa S loh, masih Tris hand. Karena saya berpikirnya bahwa memang kalau pada saat itu adalah saya yang akan membuat. Tapi kenapa saya tambahin hands itu ada perkembangan. Karena ada kedepannya, tangan-tangan lain. betul. Kedepannya kita sebagai entrepreneur pada akhirnya kalau crafter idealis crafter itu adalah saya mau buat sendiri. Betul. Tapi ketika kita sebagai entrepreneur nggak bisa. Bener. Kita udah ngerasain tuh kerepotan. Iya. Mau nggak mau kita butuh tangan Apalagi orang lain. kalau ada orderan dengan kuantitas yang banyak. Makanya saya tambahin hands, terpikir saya hands, maka artinya Tris ini akan punya kepanjangan tangan yang lain. Benar. Seperti itu ininya apa? Dan itu juga jadi memang kalau untuk produk kenapa saya cukup variatif ya? Karena saya berpikir gini, tangan itu adalah keajaiban gitu ya. Kita udah dikasih Miracle. tangan, kita sudah ya hands are miracles itu kan value saya. Benar. Jadi tangan ini kita bisa membuat sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kepentingan orang lain ya. Benar. Digunakan. Makanya saya yang terpikirkan adalah kenapa sih kok produk saya mungkin variatifnya banget gitu ya. Iya. Nah, sampai ada Apa kayak aja aksesoris ya, apa aja dibuat karena memang impian saya itu saya akan bisa membuat banyak kerajinan tangan. Seperti itu karena Iya. saya pengen banget ini memanfaatkan tangan ini yang sudah dikasih Tuhan ini untuk bisa menghasilkan. Nah, Dengan maksimal ya Bu ya. dengan maksimal betul. Dan itu yang pasti untuk kepake ya, Iya, nggak benar. cuman buat tapi nggak kepake, tapi ya memang kepake untuk orang lain. Kepake Seperti untuk itu orang sih. lain dan ada pemasukan juga. Cuan-cuan. Cuan. Setuju. Nah, berarti selain itu pasti ada cita-cita dong Bu, ke depannya. Ada. Apa tuh Bu? Cita-cita terbesar saya gitu ya. Impian saya nih kalau yang secara physically gitu ya. Yang saya bayangkan itu adalah suatu saat saya punya seperti cafe craft gitu, craft cafe gitu ya. Jadi ada kafenya, tapi di dalam kafe itu nanti ada ruang untuk craft. Iya. Jadi siapapun boleh apa ya berekspresi lah nge-craft di situ. Betul. Ada yang ngajar, ada yang belajar, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Lalu di setiap sudut itu ada kayak ada pajangan hasil-hasil yang dibuat gitu ya. Dan itu bisa dijual juga. Jadi artinya yang belajar di situ, kalau dia bingung pemasarannya, taruh aja di situ. Taruh aja di situ, di display langsung Jadi di situ kan ya, Bu ya. pengunjung kafe juga nanti kan bisa beli Bener. gitu. Jadi kita bantu seperti itu. Lalu ada buku-buku craft. Nah, ya itu sih impian saya ya. Nah, secara fisik. Tapi ada tujuan besar lainnya adalah gini. Saya ini sebagai ibu rumah tangga merasa maksudnya kita tuh butuh support untuk keuangan keluarga gitu. Bener. Udah merasakan gitu ya susahnya gitu Iya, ya. bener. Nah, mungkin kalau saya waktu itu memang ada ya niat belajarnya gitu ya. Dan saya juga melihat gitu di sekeliling saya juga berapa banyak sih orang yang nasibnya kayak saya gitu. Bener. Yang butuh untuk mendukung ekonomi keluarga gitu selain suami yang cari. Nah, saya kedepannya sangat ingin sekali untuk bisa berguna untuk ibu-ibu yang memang dia perlu untuk pengen banget ngajarin ibu-ibu supaya bisa nih, yuk bisa loh kita bikin sesuatu, kita jual, kita minimal buat jajan anak deh, nggak harus minta suami gitu kan. Bener. Udah membantu ya sebetulnya. Setuju. Gitu. Apalagi ya syukur-syukur kalau bisa benar-benar ngebantu keuangan keluarga. Nah itu impian saya sih. Wah keren Bu. Nah untuk menggapai impian itu Bu, sekarang udah dimulai belum Bu? Stepnya awal-awalnya sudah mulai survei. Sudah mulai survei. Nanya-nanya minat, tapi ternyata tuh tidak mudah menemukan orang-orang. Walaupun di dalam pikiran saya memang banyak orang yang seperti itu, tapi ketika kita melihat di sekitar kita nggak gampang gitu. Benar. Ya. Ketemu orang yang artinya gini, dia butuh uang, tapi dia punya niat belajar nggak? Nah. Itu yang susah sekali nemunya gitu. Dia cuma Kebanyakan orang butuh uang aja ya Bu banyak ya. yang ngomongnya butuh uang. Oke, yuk kita belajar. Jadi pengennya tuh kebanyakan kan instan gitu ya, benar. gimana ya mentalitas ya Benar, lebih sulit itu mencari Karena emang mentalitasnya. karakter orang tuh beda-beda dan mentalitas emang dia
pengen jadi entrepreneur atau enggak kan itu kembali lagi ke iya. pilihan dia. Sudah melihat lingkungan sih, sudah melihat yang lingkungan. memilih ya memang dengan segala kendalanya ada ya, tapi yang kita perlu ya yang diperlukan itu kan memang niat belajar ya. Benar-benar. Kalau nggak niat belajar cuman pengen terima uangnya ya tanda kutip sorry saya bilang itu mirip pengemis gitu kan, minta dikasih Setuju. aja gitu. Ya, gitu Mungkin sih. nanti kedepannya Ibu bisa melakukan metode-metode pendekatan ke mereka. Iya, Bu, iya, ya. masih. Pasti. Oke Bu. Selain tadi kan Ibu udah punya cita-citanya yang wah itu jiwa-jiwa sociopreneur banget ya Bu. Oke. Sekarang boleh nggak Bu? Kan Ibu tadi udah bilang kalau Ibu tuh punya cita-cita pengen ngebantu juga ibu-ibu rumah tangga yang lain yang punya ya bisa dikatakan punya nasib yang sama. Iya, betul. Nah, dikasih semangat Bu, dikasih tentang motivasi lah atau apalah terkait dengan yang udah Ibu lakuin sekarang, mungkin boleh dikasih tahu juga ke pelaku UMKM yang memang sekarang udah lagi berusaha. Boleh Bu. Oke. Kalau sebagai entrepreneur ya pastinya jangan capek belajar, jangan gampang nyerah belajar. Karena produk itu yang kita buat belum tentu artinya gini spesial banget enggak gitu ya. Benar. Kita harus cari terus gitu ya. Iya. Saya juga sampai sekarang masih mencari, tapi yang penting itu jangan menyerah gitu Jangan ya. menyerah. Kalau saya punya prinsip gini, ketika kita capek, saya capek, istirahat boleh, berhenti jangan. Istirahat boleh, berhenti jangan. Iya. Nah, itu. Tetap jalan karena mengutip kata kalau nggak salah itu Mahatma Gandhi ya bilang Mahatma gitu ya. Gandhi. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita mencoba sesuatu, itu kan hasilnya 50% berhasil, 50% gagal. Gagal. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, 100% gagal. Benar Nah, banget. itu prinsip yang saya Setuju. pegang. Artinya ketika memang akan ada kita semangat, waktunya kita semangat, ada yang down. Nah, tapi Benar. ketika down istirahat boleh lah, tapi jangan menyerah itu Jangan aja. menyerah. Tetap jalan dikit-dikit nggak apa-apa. Dikit-dikit nggak apa-apa. Nanti Oke. kebut lagi kalau udah kumpul tenaganya. Setuju. Itu sih. Itu dia kutipan dari Kutip juga dari iya, orang lain. benar. Buat teman-teman semua kan diterapin juga sama Ibu ya. Iya, itu saya tentunya. terapkan. Buat teman-teman semua dari Bu Tris, pesannya adalah jangan menyerah. Iya. Kalau emang lagi capek, istirahat aja nggak apa-apa. Iya, nggak Tapi apa-apa, jangan istirahat. berhenti ya Bu ya. Betul, tetap Oke, semangat lah. tetap semangat. Nah, oke Bu Tris, sekarang boleh dipromosin sekalian nih produk-produk Ibu. Ada di mana aja? Ya, untuk sosial medianya Tris Hands itu ada di Instagram @tris_hands. Jangan lupa belakangnya _hands. Hands. Hands-nya pakai S juga. Ya. Lalu di fanpage ada Di Tris Hands. Facebook Bu. Iya, Oke, Facebook. Kan harus dipisah. Oh iya. Untuk Facebook pribadi dan jualan. Oh iya benar. Ya, itu Tris Hands. Tris Hands. Ya, kalau untuk di marketplace sama di Shopee dan Tokopedia itu Tris Hands juga. Oke, itu dia langsung aja dicek ya teman-teman semua. Tris Hands ada di Shopee dan Tokopedia juga. Oke, Iya. Bu Tris terima kasih banyak atas waktunya. Kita Sama-sama, sudah terima bincang-bincang. kasih. Semoga Ibu usahanya terus sukses. Amin. Dan impiannya bisa tercapai dengan cepat. Amin. Doakan, tolong dibantu doanya. Kita juga harus bantu. Iya, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton semua. Terima kasih. Saya Karel dan Ibu Tris pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa.